Halo teman-teman, hari ini saya akan memprediksi Nadia, di mana Nadia ini adalah mantan dari Rizkida yang sudah menikah kembali. Dan saat pernikahan ini mulai ada gonjang-ganjing seperti dulu saat menikah dengan Rizkida. Ada yang pro dan kontra, apalagi dari pihak keluarga ibu kandungnya juga bersuara, kakak kandungnya juga bersuara, yang membuat netizen menjadi ikut nimbrung. Ada yang pro Nadia, juga ada yang pro ibu kandungnya dan lain sebagainya. Yang pertama ini saya akan mencari tahu tentang nasihat semesta untuk Nadia seperti apakah harus mengundang ibu kandungnya atau tidak, ataukah ada kebijaksanaan nasihat khusus buat Nadia di sini dari semesta. Nasihat untuk Nadia. Ada simbol awakening, sebuah pengorbanan. Sebuah pengorbanan bisa dikatakan juga adanya hubungan yang kurang bagus antara ibu dan anak di sini, dan disinilah harusnya ada sebuah pengorbanan. Nah, ya, harus ada sebuah pengorbanan. Kemudian nasihat untuk Nadia, simbol 4 cangkir. Hubungan Nadia dengan ibunya memang kurang dekat, teman-teman. Makanya di sini ada keengganan untuk mengabari ibunya atau mengundang ibunya. Selanjutnya, di sini ada simbol raja cangkir, seorang raja. Jadi sebenarnya sudah seharusnya orang-orang tuanya atau orang-orang yang dituakan, atau misalnya juga suaminya, juga bisa diartikan seperti itu, memberikan support dan dukungan atau memberikan nasihat untuk Nadia agar bisa menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan ibunya. Selanjutnya, agar permasalahan yang ada itu bisa terselesaikan. Kemudian, lupakanlah dari masa lalu yang sudah menyakiti hatimu. Harus dilupakan. Kalau selalu kamu ingat, kamu akan menderita sendiri. Kamu akan terbawa rasa nggak sukamu pada ibumu sampai kapan? Sampai nanti tentunya. Dan ini juga kurang bagus untuk kejiwaan Nadia. Kemudian, the lovers, jalan kembali hubungan yang baik dengan ibumu. Nasihatnya seperti itu. Ini artinya, teman-teman, dinasehati Nadia untuk bisa melakukan sebuah pengorbanan yang dilambangkan orang jungkir balik ini. Walaupun di sini ada keengganan untuk bicara, dikuatkan lagi. Memang hubungan Nadia dengan ibunya ini kurang bagus, sudah miskomunikasi sepertinya. Kalau dilihat dari ini, udah males ngobrol, males bicara, males kirim kabar dan lain sebagainya. Nah, tentunya semuanya ini juga ada sebab akibat dari perbuatan ibunya kepada Nadia. Kita nggak bisa menutup mata itu. Nadia ada perasaan kecewa di sini, terlihat sekali. Merasa kecewa, merasa tidak dianggap, merasa disisihkan sebagai anak. Nah, ketika hal itu dirasakan begitu dalam, jadinya menjadi luka batin di hati Nadia. Makanya Nadia malas memberi kabar, malas berkomunikasi dan lain sebagainya. Harusnya ketika hal ini terjadi, apalagi sudah pernah terjadi di masa lalu saat dia menikah dengan Rizkida, harusnya ada sosok yang dituakan atau sosok yang dihargai, dihormati Nadia ini. Bisa dari keluarga angkat Nadia atau keluarga yang dituakan atau dari suaminya, memberikan nasihat kepada Nadia untuk bisa meluruhkan kekecewaannya, untuk bisa menyembuhkan rasa sakit hatinya, mengesampingkan apa yang udah dirasakan. Karena di situ adalah momen sebuah kebahagiaan. Apalagi
Nadia ini kan juga sekarang sebagai publik figur, segala sesuatunya pasti akan disorot. Harus ada yang bisa memberikan jalan tengah di sini saat Nadia ada keengganan untuk mengundang ibunya. Karena di sini masalah ini ketika tidak ada penyelesaian akan kebawa terus sampai kapan, sampai nanti. Ya, harapan saya dengan nasihat ini suaminya nanti bisa memberikan pencerahan kepada Nadia untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan ibunya. Ketika masalah ini masih saja belum bisa dilupakan Nadia, masa kecilnya belum bisa dilupakan Nadia tentang penderitaannya, sakit hatinya, merasa diabaikan dan lain sebagainya. Ini akan membuat hidup Nadia menjadi juga kurang kurang nyaman. Dikarenakan selalu ada masa-masa yang dia harus flashback ke belakang terhadap kejadian di masa lalu. Sebuah trauma sepertinya. Jadi Nadia ini rasa sakit hatinya, kekecewaannya kepada ibu kandungnya begitu dalam, teman-teman. Ya, tapi di sini disarankan dari semesta, lupakanlah masalah itu. Kamu harus bisa menepis atau memupus apa yang kamu pikirkan di sini dan jalinlah hubungan yang lebih baik dengan ibumu. Ada simbol the lovers, orang berjabat tangan, bergandengan tangan. Simbol dari sebuah perdamaian. Simbol dari sebuah nasihat untuk menjalin hubungan yang baik dengan ibunya. Ya, ini untuk nasihat Nadia. Kemudian nasihat untuk ibunya bagaimana? Nasihat untuk ibu Nadia. Nasihat untuk ibu Nadia. Sama kartunya. The need to move on. Nasihatnya sama, harus bisa memupus dari rasa sakit hati, kecewa terhadap tidak diundangnya Nadia. Seorang ibu atau seseorang yang harus bisa menanggung resikonya, harus mau menanggung resikonya ketika dia sudah mengambil sebuah keputusan menyerahkan anaknya pada salah satu keluarga besarnya. Dan disinilah ada kondisi di mana sebenarnya ibu ini juga harus bijaksana menyikapi ketika dia tidak diundang. Yang artinya dia harus bisa legowo ketika Nadia tidak mengundang. Walaupun tadi Nadia dinasihati oleh semesta harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan ibunya, tapi di ibunya ini harus juga ada kelegowoan ketika tidak diundang oleh Nadia. Dikarenakan apa? Itu imbas dari resiko ketika dia mengambil sebuah keputusan menyerahkan Nadia pada keluarga besarnya. Yang namanya keputusan selalu ada imbasnya, teman-teman. Jangan bisa dikatakan minta enaknya saja, nggak bisa. Segala sesuatu ada risikonya. Kemudian nasihat untuk ibu Nadia, tetap berusaha untuk menghargai anaknya. Sekalipun hubungannya bisa dikatakan miskomunikasi dengan Nadia, di sini seorang ibu harus bisa lebih mengerti dikarenakan semuanya itu juga ada andil atas keputusan dia di masa lalunya itu. Tetap jalan hubungan yang baik, harus ada usaha yang baik, jangan malah ngompor-ngompori, jangan malah memberikan statement yang membuat anaknya ini menjadi kecewa kembali. Ingin jalan hubungan baik dengan anak, ya harus bisa mengambil hati anaknya yang udah dikasihkan orang lain. Harusnya begitu, tidak malah membuat pernyataan yang membuat gaduh dari situasi dan kondisi ini. Anaknya ini pasti akan lebih menjauh ketika ibunya selalu seperti itu di media. Selanjutnya nasihatnya, ada simbol pedang satu, semangat. Nah, di sini artinya sebenarnya semangat untuk mencapai sebuah tujuan. Nah,
Jadi ibu ini harus berusaha di sini, tidak boleh menyerah begitu saja ketika ingin hubungannya dengan Nadia bisa lebih dekat lagi. Jangan terlalu berharap orang lain mengerti, tapi cobalah introspeksi diri. Apa yang membuat Nadia menjadi seperti itu? Karena siapa? Ya, disinilah harus ada introspeksi diri, jangan emosi aja yang diandalin. Kemudian nasihatnya, nah ini ada simbol balance. Ketika seorang ibu mau mengambil hati si anaknya agar anaknya bisa sayang kepadanya, tentunya itu juga akan bisa berbuah hubungan yang lebih baik lagi. Tapi ketika selalu minta dimengerti, ya hubungan semakin menjauh jadinya. Selanjutnya, ini seperti yang saya bilang tadi. Ketika kamu ingin diperhatikan, ya kamu harus memberi perhatian. Karena di sini ada take and give. Jangan hanya menuntut. Simbolnya orang berbagi-bagi uang ini loh ya. Simbol dari berbagi-bagi perhatian, berbagi-bagi kasih sayang. Kamu memberikan perhatian, memulai hubungan yang lebih baik, selalu perhatian kepada anakmu, pastilah yang namanya anak ini akan ada timbul tergugah hatinya. Tapi kalau yang ada malah memberikan pernyataan yang begini yang begitu, ya jadinya ya hubungannya semakin berantakan. Ada simbol pergerakan cepat ke arah yang lebih baik ketika si ibu ini mau memberikan perhatian pada Nadia. Jadi teman-teman, nasihat semesta untuk ibu Nadia, ibu kandungnya ini adalah lupakan apa yang udah terjadi. Lupakan apa yang udah terjadi ini. Lupakan dari atas perbuatan Nadia yang tidak mengundangmu di pernikahan pertama dan kedua ini. Tapi tetaplah menjalin hubungan yang baik dengan anakmu. Mulailah menjalin hubungan yang baik dengan anakmu. Jangan hanya diangan-angan saja. Jangan hanya berdiam diri saja, jangan hanya minta dimengerti, tapi disarankan mulailah memberikan rasa cintamu kepada anakmu. Ya, apalagi kita juga tahu saat Nadia menghadapi masalah dengan Rizkida, apakah ibunya ini juga sudah perhatian kepada anaknya? Apakah ibunya ini juga sudah memberikan bantuan, katakanlah support dan lain sebagainya kepada anaknya? Nah, di sini semesta ini berharap mulailah menjalin hubungan baik dengan anakmu. Karena anak yang seperti ini sebab akibat dari keputusanmu di masa lalu, ya. Kemudian ketika kamu memberikan perhatian pada Nadia, akan ada sebuah kondisi yang lebih bagus lagi. Sebuah pergerakan hati Nadia akan tergerak untuk menjalin hubungan atau untuk bisa membuat kekecewaan Nadia pada ibunya semakin melemah, tidak sekuat sekarang ini. Tapi kalau si ibu ini malah menjadi kompor meleduk di media sosial, ya jadinya anak dan ibu ini hubungannya jadi kurang bagus. Andai kata itu kan saya diwawancarai wartawan, ia bisa menjawab, saya doakan anak saya semoga bahagia dan langgeng. Ketika dia nggak diundang, ya saya menyadari, jawabnya saya menyadari atas kesalahan saya di waktu yang lalu. Tentu dengan jawaban-jawaban yang seperti ini, Nadia akan tergerak hatinya, renyuh hatinya melihat ibunya yang begitu tidak memprovokasi dan lain sebagainya. Tapi yang kita tahu di media sosial, ibunya ini ngomongnya seperti itu, ditambah lagi digongi oleh kakaknya. Semoga hubungan Nadia dengan ibunya ini atas nasihat-nasihat semesta ini bisa dilihat, bisa direnungkan ke dalam, dan bisa dilaksanakan kembali hubungannya lebih baik dan bisa lebih baik lagi hubungannya mereka.